kesalahan itu pasti pertama ada pada pelatih. Iya, biasanya gitu. Itu pasti pada pelatih gitu kan. Fansnya mungkin fans Messi, alah ini pelatihnya nih dulu di Barcelona nggak kayak gini kok. Ya itulah pasti kan. Makanya ada ungkapan coach hire to be fired. To be fired. Iya, untuk dipecat, dikerjain untuk dipecat. Dari pelatih itu dipekerjakan untuk dipecat. Ada juga nih netizen ini bilang kayak gini, kemarin Sergio Ramos senyum-senyum katanya, wah ini apa-apa lah kalah, Madrid menang gitu. Ya apapun lah, dia besar di Madrid kan, Iya. dia berapa musim kan di Madrid kan, dan lebih nyesek lagi dia kan nggak tampil. Iya makanya Dia kan nggak masuk kayak dia cuma mungkin nonton apa gimana kayak wis, alhamdulillah Madrid menang. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di podcast Main Bola Radar Jogja Channel. Bagaimana Pak Ananto setelah melihat hasil pertandingan Madrid PSG? Sepertinya prediksi Pak Ananto salah. Apapun ini adalah sepak bola, jadi yang namanya prediksi dan apa namanya preview itu pasti nanti tergantung yang ada di lapangan. Betul. Jadi saya pikir tadi malam ritme pertandingan di babak pertama sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PSG gitu kan. Cuma ini memang ada faktor lain kemarin saya bilang juga, selain materi pemain, komposisi pemain, kemudian taktik, ada faktor luck juga kan. Nah ini dari pertandingan tadi malam saya pikir ada beberapa faktor luck juga yang apa namanya menaungi dari Real Madrid ini. Salah satunya beberapa peluang dari PSG yang sudah 80% ternyata mampu dibentahkan itu. Tapi ya kembali ini luar biasa lah. Kita cuma bisa bilang bahwa Madrid sepertinya mendapatkan angin setelah pergantian babak. Waktu babak pertama dan kemudian berubah jadi babak kedua, dan di babak kedua ternyata perubahannya sangat mendasar gitu kan. Dan pemain-pemain muda Madrid yang masuk seperti Rodrigo, terus kemudian ada satu pemain senior lagi, Lucas yang masuk, dan ternyata permainan berubah. Nah ini kemungkinan besar tidak segera diantisipasi oleh Mauricio Pochettino selaku pelatih dari PSG. Terlihat, dan gol-golnya itu memang sangat cepat. Iya, gol 2 ketiga itu cuman serang 2 menit apa 3 menit loh. Cuma terjadi dalam kurun waktu 2 menit. Iya loh. Dan itu luar biasa sekali. Dan itu memang Madrid mampu memanfaatkan momentum bahwa begitu tim kebobolan, mereka tuh pasti panik. Apalagi PSG dari statistik dia sekitar 58% lebih dia menguasai ball position. Madrid itu cuma 40 sekian gitu kan. Tapi ternyata Madrid ini lebih ganas dengan kombinasi permainan yang cepat, kemudian serangan balik dan kemudian mampu melakukan pressing yang cerdas. Saya pikir ini pressing yang cerdas gitu kan. Saya juga agak sedikit heran begitu. Si Donnarumma ini kipernya PSG ini begitu percaya diri sebenarnya. Dia bermain dari belakang, kemudian dia sering menahan bola lebih lama di kotak 16 begitu kan. Nah ini saya pikir agak bumerang juga, karena yang dia hadapi ini pemain-pemain pengalaman semacam Benzema. Benar saja beberapa kali di pressing, akhirnya bola lepas. Nah itulah yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain Madrid. Nah respon dari Pochettino ini terlambat. Dia tidak segera memasukkan pemain-pemain yang berkarakter menyerang dan memperkuat lini tengah gitu kan. Paredes ditarik, tapi masuknya juga pemain yang karakternya hampir sama gitu kan. Kemudian Di Maria masuk. Nah ini ketidakefektifan Di Maria gitu kan,
Ini yang agak sedikit disayangkan. Sorry, maaf nyela Pak Ananto. Tapi apakah mungkin istilahnya kalau waktu itu posisinya dalam 2-2 ya? Iya. Yang lolos kan sebenarnya PSG kan? Tetap PSG sebenarnya. Nah, kalau bayangan Pak Ananto sendiri, apakah mungkin pikirannya si Mauri Pochettino ini mikir, ya udahlah ya nggak apa-apa deh 2-2 maksudnya. Ya, yang penting tahan dulu aja gitu. Benar, dari awal sebenarnya mereka sudah unggul 1 gol, sudah unggul 1 kemenangan di kandang. Logikanya mereka datang tandang ke Madrid, kandang Madrid, mereka pasti akan menunggu. Nah ternyata di babak pertama itu seperti itu, mereka menunggu kan. Begitu Madrid buntu, mereka keluar menyerang. Nah seperti yang kemarin saya bilang, gol dari Mbappe dan gol yang tidak gol yang dianulir itu semuanya dari skema serangan balik atau counter attack yang cepat. Nah, memanfaatkan kebutuhan serangan dari Madrid gitu. Nah, inilah yang akhirnya terjadi di babak pertama. Saya kemungkinan besar PSG ini memang dari awal memang hanya cukuplah bertahan 1-1 atau menang 1-0 nggak masalah gitu kan. Mungkin itu yang ada di pikiran, cuma ternyata Ancelotti ini lagi-lagi kemarin saya bilang awalnya Madrid sejelek-jeleknya ini Madrid. Ini Madrid. Nah kemarin juga saya bilang bahwa di Madrid belum kelihatan aktornya, tapi dari pertandingan tadi malam kemungkinan besar dan di pertandingan berikutnya aktor ini sudah mulai muncul. Benzema sih kali ya. Ada di diri Benzema. Iya. Ini luar biasa sekali. Makin tua makin sangar loh. Iya, ini luar biasa. Waktu masih ada Ronaldo, dia nggak setajam, maksudnya bukan nggak setajam, tapi nggak semenonjol sekarang lah. Betul, karena waktu itu kumpulan pemain-pemain Madrid itu rata-rata semua skillnya hampir sama. Jadi mungkin yang banyak menonjol karena Ronaldo gitu. Begitu Ronaldo keluar, sekarang tinggal Benzema yang senior di situ. Ada sih Luka Modric, ada Kroos, tapi yang memang penampilannya menanjak terus si Benzema. Bahkan sekarang Benzema ini melampaui rekor golnya Ronaldo. Luar biasa. Jadi ya kita berharap banyak. Ini mungkin semua penonton, semua pemirsa bola tadi malam itu juga kaget gitu kan. Nggak membayangkan Madrid itu akan bangkit, kemudian muncul sosok protagonis di diri si Karim Benzema ini. Nah tapi kalau menurut Pak Nanto sendiri, apakah banyak nih ya orang yang bilang kalau kayak gini nih biasanya tuh ini sebenarnya kekuatan mental juara sebenarnya. Iya. Nah kalau dibilang kekuatan mental ya, apakah memang benar-benar mempengaruhi Real Madrid kah? Sangat. Jadi kalau Bung Rian tadi malam teliti, ada spanduk besar dalam bahasa Spanyol. Itu yang artinya kalau saya nggak salah menerjemahkan, selamat datang di kandang juara Eropa. Yang paling banyak soalnya. Ya, itu mereka menasbihkan diri bahwa mereka ini masuk Estadio Bernabeu itu adalah kandangnya tim juara Eropa gitu. Nah, itu sudah menjadi cyber sendiri bagi tim lawan dan pemain-pemain Madrid bahwa mereka main atas nama Madrid, atas nama juara berapa sekian kali Piala Champions terbanyak di antara klub Eropa. Kalau ngelihat performa contohnya misalnya Lionel Messi pun nggak nolong-nolong banget hitungannya Pak. Ya tadi malam Messi hilang. Masih bagusnya di leg pertama. Iya, masih di leg pertama pun juga nggak bagus-bagus sekali ya karena tidak ada shot on target. Tadi malam juga tidak ada shot on target. Beberapa assist pun tidak ada. Gol pertama itu umpan dari Neymar. Murni mau counter attack tapi Messi juga nggak ada campurnya. Dan tadi malam beberapa kali dia kalah dalam perebutan bola. Dan yang lebih penting lagi, Madrid ini unggul dalam perebutan bola kedua. Jadi setiap perebutan bola kedua, lini tengah mereka itu bisa memenangkan bola lebih dari apa yang dilakukan oleh PSG pada babak kedua. Jadi kalau performa Messi beberapa kali dia
dia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Nah ini kembali lagi karena Messi yang sekarang bukan Messi zaman dulu, ya kan? Apakah ini sebenarnya juga salah Mario Pochettino-nya? Dalam penempatan Messi Ya, mungkin? kalau dalam sepak bola, kesalahan itu pasti pertama ada pada pelatih. Iya, biasanya gitu. Itu pasti pada pelatih gitu kan. Fansnya mungkin fans Messi, alah ini pelatihnya nih dulu Ya. di Barcelona nggak kayak gini kok. Ya itulah pasti karena semua, makanya ada ungkapan coach hire to be fired. To be fired. Iya, untuk Jadi, dipecat, dikerjain untuk dipecat. Wah, Dari pelatih itu iya. dipekerjakan untuk dipecat sebenarnya. Salah Seperti kamu, itu. salah pelatih. Ya, jadi ya pasti semuanya mengarah ke kesalahan pelatih, apalagi dengan materi pemain yang luar biasa sekali dan pasti publik juga bertanya, kenapa kok Messi kok tidak seperti di Barcelona? Meskipun dia sudah senior, sudah umurnya sudah 30 ke atas, tapi dia tetap Messi kan. Nah, bagaimana sih mengeluarkan kemampuan Messi ini sebenarnya? Ini yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh pelatih. Dan pelatih pun juga tidak gampang Bung Rian untuk menangani pemain bintang. Ini juga tidak mudah. Karena pemain bintang ini Ada kemauannya sendiri. biasanya punya karakter sendiri-sendiri. Jadi tidak semua tim bertabur bintang itu juga akan sukses. Karena pasti sekali lagi menyatukan berapa orang dalam satu tim ini juga bukan pekerjaan mudah. Nah ini memang PR-nya pelatih. Nah makanya tadi Bung Rian bilang bahwa ownernya PSG marah-marah dengan pelatih. Ada benarnya. Iya. Karena harapan besar kan manajemen rekrut Messi agar Messi bisa tampil maksimal, tapi ternyata malah dalam beberapa bukan tadi malam saja, Sering kayaknya ya. sering sekali. Jadi sebelum pertandingan ini saya lupa lawan apa di liga lokal, di liga Prancis. Messi sama sekali tidak bisa melepaskan assist, tidak bisa melepaskan shoot on goal gitu kan. Dan setelah pindah dari Barca dan sebelum sebelum pindah pun ini juga cukup sial ya bagi Messi sendiri. Jadi dia sudah 3 kali gagal masuk final ya, dan semuanya kalah di perempat final. Barcelona waktu dia masih di Barcelona dia kalah dengan Liverpool, kalahnya cukup menyakitkan, ya kan? Dan lebih menyakitkan lagi waktu musim sebelumnya dihabisi oleh Bayern Munchen. Oh ya itu, wah itu sih masa-masa suram di Barcelona juga sih. Betul. Nah itu posisi itu, Messi sudah mulai dikritik kan, mulai dikritik kanan kiri gitu kan. Itu hancur banget sih waktu yang lawan Bayern Munchen itu. Ada juga nih netizen ini bilang kayak gini, kemarin Sergio Ramos senyum-senyum katanya. Oh iya. Ya itu masih rumor ya. Iya katanya. Wah ini apa kalah Madrid menang ya. Ya apapun. Dia besar di Madrid kan. Iya. Dia berapa musim kan di Madrid kan. Dan lebih nyesek lagi dia kan nggak tampil. Iya makanya. Dia kan nggak masuk kayak dia cuma mungkin nonton apa gimana kayak. Wis, alhamdulillah Madrid menang. Ya mungkin ada apa ya? Pasti masih terbawa lah Ya, karena jiwanya terbawa. Ramos, apalagi dia kan bekas kapten dan kemudian Ya banyak lagi, lama banget trofinya banyak, dia sumbangsinya pada Madrid itu luar biasa. Mungkin dia salah satu legend lah di Madrid. Jadi living levelnya Madrid ini ya Sergio Ramos. Ya kalau misalnya saya jadi Ramos waktu itu mungkin ada nakalnya juga ya, agak senyum-senyum juga. Iya kayak. Kenapa saya juga nggak dipasang itu kan? Iya, saya dewe. Oh aku melu pasti pertahananku bisa lebih baik. Pasti semua orang berpikir seperti itu, Bang Rian. Kalau di posisi Ramos Iya. ya. Tapi ya kembali lagi itu kan apa namanya? Ya itu cuman gimmick sendiri. Nah, oke nih Pak Nanto. Sebelum menjelang penutupan, saya mau tanya, melihat performa Madrid leg pertama sama leg kedua sih, apakah Madrid bisa juara? Karena jujur, saya ini sebenarnya pendukung Madrid. Madriditas ternyata. Kalau Madrid, sebenarnya. Jadi semalam memang saya maksudnya waktu itu nonton udah deg-degan juga sebenarnya. Wah ini kalau dua-dua sih bisa wassalam nih gitu. Ternyata ya memang Bisa menang ya. bisa menang. Ya. Dan mulai performa seperti ini apakah
bisa menang. Kalau nanya ke saya ya, Pasti ya pasti juara. menang, pasti juara. Saya yakin juara. Ya. Nah, tapi kan kita lagi tanya yang lebih netral. Bagaimana menurut Bung Ananto? Ya, yang penting ini lawan kedepannya pasti lebih berat, Bung. Nah, nanti tinggal bagaimana. Yang penting begini, pelatih mampu membuat komposisi pemain yang benar-benar sesuai dengan calon lawan. Misalnya Madrid ketemu MCT, nggak mungkin kan strateginya sama dengan Madrid ketemu PSG tadi malam. Nah, ini yang harus dipikirkan. Nah, kalau melihat gayanya Ancelotti sebenarnya karakternya karakter pelatih yang berhati-hati. Tadi malam mungkin karena tadi malam sudah tertekan, akhirnya wis kita gambling, kita masukkan ini ternyata tapi saya yakin itu juga pakai perhitungan. Karena saya sebagai penonton aja sudah bisa melihat gaya bermain dari bawahnya PSG ini gampang sekali ditekan gitu kan. Kiper terlalu lama, kemudian mereka mencoba bermain melebar dari bawah, mencoba build up permainan ya. Mereka mau pernah 1 kali 2 kali si kiper ini Donnarumma ini dia umpan ke tengah, tapi ternyata lini tengah mereka kalah dari pemain-pemain Madrid. Kalau ditanya pasti peluangnya lebih besar dari sebelum mereka menghadapi PSG. Artinya begini Bung Rian. Jadi ini Bung Rian punya angin segar nih melihat gaya permainan Madrid tadi malam ya. Dan pemain-pemain ini motivasinya luar biasa. Karena mereka sudah menemukan sosok pemimpin di lapangan. Kalau dulu kan Sergio Ramos, Ronaldo dan sebagainya. Nah, sekarang ada Benzema. Sekarang pemain lain yang lebih junior pun memandang bahwa Benzema ini kunci, satu pemain kunci yang bisa membagikan semangat mereka gitu. Ini salah satu missing link maksudnya yang kemarin ada di Madrid, sekarang sudah ketemu gitu kan. Nah, kalau dikatakan peluang juara menjadi lebih besar setelah mereka melewati PSG. Jangan khawatir Bung Rian, peluang Madrid lebih besar. Loh, Carlo Ancelotti itu pemecah kebuntuan Madrid gak pernah menang waktu itu. Waktu untuk berusaha ngeraih piala Liga Champions keberapa gitu. Pokoknya waktu pecahnya tuh gara-gara Carlo Ancelotti. Ya, jadi setelah Mourinho gagal. Mourinho gagal, terus ini gagal, akhirnya pecahnya sama Ancelotti. Nah, Ancelotti ini pecah lagi. Memang unik. Ancelotti ini memang unik. Waktu Mourinho dipecat dari Chelsea, waktu episode pertama dia melatih Chelsea, kemudian masuklah si Carlo Ancelotti dan begitu masuk langsung juara. Iya. Begitu di Madrid, Mourinho dipecat setelah 2 musim atau 3 musim gagal. Masuk Ancelotti bisa juara. Ini memang luar biasa. Hokinya gede ini berarti. Semoga tahun ini lagi. Ya, itu harapannya. Dan ini memang beberapa orang menganggap Ancelotti pelatih yang berhati-hati gitu. Dia sangat berhati-hati, tapi hokinya gede. Tenang aja Bung Rian. Pelatih ini hokinya gede. Jadi apapun itu peluang untuk juara semakin besar. Sekali lagi pokoknya nanti selamat Bung Rian sebagai Madridista, jadi timnya sudah lolos, tinggal lihat aja. Bisa tidurnya. Iya, tapi kan? Tinggal lihat aja nih. Nanti minggu depan kemungkinan pengocokannya keluar, nanti kita lihat lawan siapa selanjutnya. Ya, kita berdoa aja lawannya lebih tangguh. Jadi juaranya lebih mantap. Oh ya, bisa. Jangan dianggap bahwa ini bisa. Ini juaranya juara keberuntungan nih, karena lawannya enteng-enteng gitu ya. Nanti ketemu yang lebih kuat-kuat dan lebih mantap Bung Rian. Bisa jadi. Oke. Begitu bincang-bincang pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe Radar Jogja Channel dan like video ini. Jangan lupa juga untuk share video ini dan video-video lainnya di Radar Jogja Channel. Sampai jumpa di podcast Main Bola berikutnya bersama Bung Ananto. Salam olahraga. Salam olahraga. Dadah.